Gimana? Ada lah ya. Ayo lagi. Alangkah kecil ini udah ketutup itu. Boleh kalau pagi apa ya Pak? Banyak dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad amni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allah taala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu bikum amrani ma tazamattu bihi malan tadilu abada. Kitabullah wa sunnatur rasul. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama hormati Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, pengurus dan anggotanya Desa Talang Prapat. Yang saya hormati saudaraku pengurus masjid. Malam ini nampaknya banyak Pak Imam kita. Jadi seluruh masjid yang ada di Talang Prapat, Imam Khotib Wilayah Karim. Yang saya hormati keluarga besar ahli musibah, yakni almarhum Bapak Mahirdan bin Duna, juga anaknya tercinta salah satu jadi kepayang, juga hadir. Alhamdulillah telah menyampaikan sambutan mewakili ahli musibah. Para bapak, para ibu, tokoh agama, tokoh adat, jadi dan pandai, tokoh masyarakat. Jadi banyak tokohnya nih, termasuk tokoh bangunan, tokoh sawit, no. Termasuk ijal kan tokoh sawit nih. Dalam suasana duka yang sangat dalam, selaku orang yang dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kembali sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Lillahi ma fis sama wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi serta isinya, senantiasa memberikan melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita selaku hambanya, baik secara lahiriah maupun secara batinnya, sehingga malam ini rintik-rintik hujan mudah-mudahan belum deras nih kok. Mula-mula sampai ke Selibau lagi lah ada deras. Boleh tidur. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan waktu, mengharapkan mardotillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah demi langkah jadi rumah kita datang ke ahli musibah ini akan dilipat gandakan nilai pahala kepada kita sekalian yang sempat hadir malam. Amin. Allahumma amin. Malam ini Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama menyatakan duka yang sangat dalam atas meninggalnya salah satu orang tua kita yang sangat kita cintai, yakni almarhum Bapak Mahirdan bin Duna, umur 69 tahun. Ini termasuk masih umur ya lagi muda, saya 69, dokter tua nih, lagi tua batang, lagi kuat, juru sawit, lagi kuat, nerayau, mancing, neraih ikan kan? Kita sama-sama menyatakan duka yang sangat dalam atas meninggalnya almarhum. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga seluruh dosa-dosa almarhum ketika dunia kiranya Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni. Amin. Allahumma amin. Dan kita meminta kepada Allah semoga seluruh amal-amalnya, amal-amaliyahnya di dunia, baik yang besar yang kecil, belum sengaja ataupun yang tidak, yang sembunyi ataupun yang nyata, kiranya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa dan mengharapkan kepada keluarga besar almarhum yang ditinggalkan dia nih. Ayo, oh. Ini lah sesuatu ini. Kamu kena, dia ayat. Lanjut. Almarhum meninggalkan keluarga dan istrinya telah lama mendahului almarhum, 4 uang anak, 4 menantu. Jadi ini pas 4 pasang. Ada kadang Bapak Ibu sekalian 4 anak 5 menantu. Jadi kutanya ya, ngapa berlebih aja loh. Jadi kata kawan ada yang dua. Ya gila ayo. Ini 4 anak, 4 menantu, 10 cucu dan 1 cicit. Merupakan keluarga besar. Mudah-mudahan dia termasuk orang yang kaya. Jadi kaya ini Bapak Ibu bukan banyak harta, banyak taji, bukan. Termasuk banyak keturunan pun termasuk kaya. Ya. Mudah-mudahan dia kaya di dunia, kaya pula di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita mengharapkan agar mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar dalam Islam ini Bapak Ibu sekalian, tetap memberikan yang terbaik kepada almarhum, menjaga anggota badan kita tidak melaksanakan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sabar yang hakiki itu adalah mencari jalan keluar apa yang kita hadapi, ya, apa yang dibutuhkan. Jadi almarhum yakni doa dan kebaikan keluarga yang ditinggalkan ini merupakan penjabaran dari sabar itu, ikhlas dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kehidupan sehari-hari keluarga besar yang ditinggalkan almarhum kiranya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak henti-hentinya tersampaikan kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan. Satu kali kita baca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menunjukkan 10 kebaikan. Selawat yang berarti dengan pengampunan. Selawat juga berarti dengan kebaikan-kebaikan. Siapa yang banyak dosa, banyaklah baca selawat. Mudah-mudahan melalui selawat ini dosa yang habis kalau bisa masuk surga. Amin. Allahumma amin. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, satu-satunya makhluk Allah yang lahir kelak yang akan menunjukkan syafaat, pembelaan dan pertolongan kepada kita selaku umatnya. Bagaimana cara cinunginya di berakhir loh? Umat ini kan banyak, bukan hanya Islam saja. Ya. Inna yawmil qiyamah muhajalun min asabil wudu. Sesungguhnya umatku kata Rasul, yaumil akhir loh akan ditandai bekas-bekas air sembahyang pada dirinya. Mukanya, telinga, tangan kiri kanan, ya, keting kiri kanan, ini umatku, ini bukan ini umatku. Itu akan nampak Bapak Ibu sekalian dia akhir Allah. Jadi kita senantiasa mengamalkan berwudu, anta berangkat kerja, wudu mandi, wudu kemiyah, wudu. Jangan banget situ wudu bayar. Ya Allah. Dia bagus seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita dia mandi paling sekitar 1 menit 2 menit. Kadang-kadang kalau belum terbasi, udah. Tapi apabila ditambah 1 menit kita berikan waktu hanya berwudu, bisa udah mandi dan berwudu pergi ke sawit,
nyawa sampai tertinggang cangkah misalnya saya kasawit mati munat beler situ kan. Orang yang membawa air wudhu ketika dia berjalan dan meninggal, maka dia termasuk mati husnul khotimah. Dan dia akan tenang Bapak Ibu sekalian. Karena sesungguhnya yang menggoda kita ini adalah setan terbuat dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Orang yang berwudhu itu sama dengan mata air, bisa memadamkan api itu. Nah, kalau dia mandi wudhu, tahu Pak, lupa pagi, lupa misalnya, kan? Kalau nanti 3 kali terus orang tua menganjurkan demikian, insya Allah dia akan teringat dan rutin. Ya. Dan lain Bapak Ibu sekalian, kecerahan orang yang biasa mengamalkan air sembahyang nampak cerah. Oh, kalau Ustaz Syukur ini kan cerah, tadi jalan, ya nampak kan? Wow. Ini calo-calo pengurus surga kan. Amin. Allahumma. Bapak Ibu sekalian, jamaah taziah dan tasliyah rahimakumullah. Bapak kita telah meninggalkan kita. Ini namun sudah merupakan ketentuan. Jadi maut itu Bapak Ibu bukan karena asalnya bidapan, bukan karenanya sihat, ya. Bukan karenanya ada satu hal, tapi yang namanya maut itu ya ketentuan. Ada yang didapat sampai 3 tahun ingat, belum sampai namanya tahu. Wes anu dalam bulan Jumatan begini, hari anu jadi rumah itulah 3 tahun misal di rumah bidapat bulan jingan. Ada yang hidup bidapan sihat nianan dan lemah dengan takziah pas sampai ke rumah, yo ngadu mai kopi kana bini ada kukulu. Udum di ngan kopi rukuk gendum dan ngisap mati. Ya bado. Pak. Tahu mula. Jadi kata kawan, sanu tuh gue ini tuh kado di malam ini dengan takziah di malam. Gue ini tuh kantilah kita sih. Artinya Bapak Ibu sekalian, maut ini tidak diawali dengan sehat dan bidapan, tapi merupakan ketentuan. Walikuli umatin aja dan saja ajaruhum la yastakhiruna satawala tadi. Kalau sampai masuknya ajal kita, kontrak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berangkat. Nah, kalau belum berangkat, misalnya sawit belum mudir tanaman, tunan belum boleh baca. Ya, kalau jadwalnya berangkat. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, almarhum Bapak kita Mahir dan Binduna ini meninggal di hari Jumat. Ini merupakan salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada almarhum ini, meninggal di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Apa keistimewaan orang yang meninggal di malam hari Jumat, maka orang tersebut akan terhindar jadi fitnah kubur. Tidak ada lagi yang mengatakan kekurangan dan kelebihan almarhum. Ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada almarhum ini meninggal hari Jumat. Hari Jumat kita keluar Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam alaihissalam diciptakan hari Jumat, masuk ke surga hari Jumat, keluar jadi surga karena makan buah yang dilarang untuk dimakan dan dimakan buah kudih, naikkan ke bumi hari Jumat. Hari Jumat juga merupakan hari raya kita umat Islam, bukan raya Fitri, bukan. Termasuk hari Jumat juga termasuk hari raya kita. Dan hari Jumat juga mempunyai suatu saat, apabila saat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita akan diijabah Bapak Ibu. Kebila udin asar sebelum maghrib. Ya Allah, ya Allah, buah sawit kami ya Allah. Amin kan? Amin, kata jemu buah di belakang. Dikabulkan Allah Subhanahu wa akan ijabah saat itu. Tahu. Dan hari Jumat juga kiamat akan terjadi. Jumat 4 ini
Belum. Entah coba dia kelong. Ya belum keluar gitu aku. Mudah-mudahan baik, mudah-mudahan kiamat. Artinya Bapak Ibu sekalian, hari Jumat ini didambakan oleh umat Muslim yaitu meninggal hari Jumat. Karena Jumat ini merupakan hari besar umat Islam ya, merupakan hal yang sangat istimewa. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada almarhum Bapak kita Mahirdan. Semoga dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mati yang baik, mati yang menyenangkan, mati yang menggembirakan, mati di jalan Allah dan surga pada. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, jamaah takziah dan tasliyah rahimakumullah, sesungguhnya kita sebelum berada di alam dunia ini, kita melalui berbagai alam Bapak Ibu sekalian. Pertama, jadi alam arwah ya. Karena sesungguhnya makhluk yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini bukan Nabi Adam, bukan. Tapi yang pertama sekali diciptakan oleh Allah wa taala adalah Nur Muhammad. Itu. Muhammad ya ribuan tahun sampai lahir. Jadi Nur Muhammad ciptakan malaikat, jadi Nur Muhammad ciptakan surga dan neraka, jadi Nur Muhammad ciptakan lauh mahfuz, jadi Nur Muhammad ciptakan bumi dan langit ini. Ini yang pertama sekali diciptakan oleh Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad, termasuk arwah roh kita sebelum berada di alam rahim itu namanya alam asal, alam asali ya. Berada di situ. Disitulah ditetapkan tentang bakat kita. Nah, Hamdan, kabar kalau tukang berjijiah, misalnya kata dia kau, tukang ceramah. Jadi nama Hamdan ini namanya pandai Bapak Ibu sekalian. Kalau bahasa agama orang yang terpuji, tapi bukan pepujian, tapi itu bakat kita lah ditentukan. Ada Ustaz Syukur, tukang ngajari mau ngaji misalnya kan, lah ditentukan. Itu aku termasuk bergembira sekali. Tadi Ustaz Syukur kita bercerita, alhamdulillah telah membantu untuk membebaskan yang buta Al-Quran ya. Banyak santri beliau yang telah lulus jadi Iqra ke Al-Quran. Ya luar biasa ini pahalanya. Termasuk yang labunya nani demikian sampai Jumat ya. Penuturan beliau tadi alhamdulillah kebimbingan didikan beliau sembahyang makini alhamdulillah. Ini luar biasa namanya dakwah langsung ya. Kalau dakwah umum sini Bapak Ibu sekalian belum keluar. Ada yang masuk di telinga kidau, keluar ke telinga kanan, ada kan? Gila itu kalau masuk telinga kanan keluar telinga kidau pasti ada gedau dikit. Lebih ada itu, ya pisah ni mantul. Masuk ke kidau nido, masuk ke kanan nido, dia bingung kidau. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Subhanahu wa taala di dusun kita ya ada Ustaz Syukur yang telah membantu penyiaran agama ya. Terutama santri beliau lado semen Jumat ya tadinya sebelumnya dido, mudah-mudahan ini terus dan terus ya. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan itu akan menambah keimanan dan bisa membawa keberkahan di dusun kita ini. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang mata dan tasliyah rahimakumullah. Jadi alam asal lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita ke alam rahim sekitar 4 bulan 10 hari. Disitulah ditentukan tentang 4 ketentuan oleh malaikat Mikail. Pertama jodoh kita, kedua rezeki kita, ketiga langkah kita, keempat tentang kematian. Ini dibisikkan, ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Mikail. 4 ketetapan itulah ditetapkan kepada kita calon manusia itu. Yang pertama tentang langkah. Ya. Kita niat Bapak Ibu sekalian nang raya ke Jakarta, misalnya berkebun di Menonggali, dah ke elok ke kandang tadi di Kepayan.
Itu tidak peruang, hanya mengikuti saja ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala anu. Ya langkah. Yang kedua, tentang jodoh. Jodoh juga kita hidup peluang Bapak Ibu sekalian. Ada yang berjodoh di Purwosari, ada yang di Pagar Agung kan. Ada yang berjodoh mungkin di tempat lain. Jadi mau aku ngatokannya jodoh ini dibagi 3 macam. Ada yang berjodoh, ada yang belum berjodoh, ada yang berjodoh-jodoh. Lain itu. Kalau berjodoh-jodoh ini lain nih. Tunaan terus ini. Berjodoh seorang begini. Ada yang belum berjodoh ini ya ketentuan juga sabar. Jadi mohon maaf kalau ada yang punya tua kan, belum ini mudah-mudahan belum dapat di dunia dapat keluar di akhir lebih alap lagi. Amin Allahumma amin. Ada yang berjodoh-jodoh, yang berjodoh-jodoh ini lain. Di Bengkulu seorang butuh bayar. Di mana seorang ini berjodoh namanya Laris. Ini apa? Pangki umat bala kombinasi bisa iman senawa sulasa waruba penhit malah tadilu kawaida. Jika lawan kamu cie 2 3 menido ampe. Kalau di depan adil cukuplah cie. Jadi dibolehkan tapi mapan kita tahu. Mapan sanggup lahir dan batin ini boleh lebih dari 1. Tapi jangan paham dari ibu rumah. Kalau pamitnya bergumah saku betulan lah ke bawah, racun ke bawah ya. Asal kau tidur pacar kita tidur malam tu racun juga rumah. Tapi bagi istri yang cinta kepada sang suami, memang harus mengizinkan. Pernah Bapak Ibu sekalian kita ketahui Ustadz Arifin Ilham almarhum. Bapak beliau 3. Yang galak ke bini kedua, bini pertama. Yang galak ke bini ketiga, bini kedua. Rukun. Ada di negara kita ini? Belum. Ya, ini saking taatnya seorang istri ya kepada sang suami. Luar biasa. Karena Bapak Ibu sekalian, surga istri itu ada dengan laki. Ini bagi laki yang senunuan. Tapi kalau misal tiap hari segelas, sebatang, bekerja di dedak, berdalaan di dedak kan. Nah itu lah lain tahu. Tapi bagi yang suami yang soleh Bapak Ibu sekalian, inilah merupakan tempat wadah seorang istri bisa membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang mataziyah dan tasliyah rahimakumullah. Lalu yang ketiga, ketentuan yang telah kita sepakati bersama Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki kita. Rezeki juga lah ditentukan. Walaupun kita pergi akab balik petang kalau lum kita nuan Bapak Ibu sekalian lum dapat. Tapi ada baik di rumah baik main HP jualan online misalnya kan, nancinya ada pulau. Jadi rezeki ini ada 3 macam Bapak Ibu sekalian. Ada yang kita nuano, rezeki yang kedua ada yang kita nuano tapi diambil yang lain. Ada yang kita nuano rezeki itu tapi diambil situ lain. Contoh misalnya kita yang nuano, diambil yang lain. Lalu di coba sawit dan lungguka pagi rencana nimbang, dulu kawan nimbang mana aku. Nah itu bila kebaik itu. Mudah-mudahan rezeki kita banyak. Itu ambil situ lain rezeki kita. Ada pula kita nuana Bapak Ibu sekalian, tapi dari situ lain. Contoh, kita balik jadi kerja, kata dua anak, lemah orang, enggak. Mandi kulit bakar gulai. Aku ni dan gulai palaguan. Disuka aja mereka. Mudah dia kena licuk palaguan ni, gila. Kata laki aku mandi kuda mau lemak kalau dia mandi baik makan. Lalu dia mandi duduk di jok dulu kucing palaguan tadi urung lucu palaguan.
Ini namanya diambil situ lagi. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, rezekinya merupakan ketetapan jadi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga maut Bapak Ibu ini terjadi pada almarhum ya, merupakan ketetapan. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, umur umat aku antara 60 70 ya, sekitar itu. Lebih ya, itu ada, tapi tidak banyak. Apabila seseorang meninggal umur 100 tahun, ya, sesungguhnya dia berada di dunia ini hanya 2,4 jam saja, jam akhirat. Karena satu hari di dunia bandingannya 1000 tahun di akhirat. Jadi 1000 dibagi 100 dikali 24 jam sama dengan 2,4 jam akhirat apabila kita meninggal 100 tahun. Nah, almarhum ini 69, terus sekitar 2 jam saja ya, jam akhirat. Kedanianan Bapak Ibu yang hidup mati-mati lagi kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sana-sana kita yang pada dia dikubur Bapak Ibu sekalian, di kubur itu nunggu gano. Nunggu apa? Nunggu kiamat. Bagi yang orang-orang yang soleh. Bagi orang yang soleh, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jangan ke kiamat-kiamat. Karena nyukuran badah neraka. Bapak Ibu sekalian jemaah saja dan pasien rahimakumullah. Kemudian kita selaku keluarga yang pertama ya, peruangan 4 menantu dan 10 cucu 1 cicit. Yang pertama yang harus dilakukan, kalau doa dan berbuat baik itu kewajiban, harus sifatnya ya. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, apabila ada yang meninggal, seorang laki-laki atau perempuan, 2 macam yang harus kamu lakukan sebagai anak atau cucu. Pertama, baca Al-Quran. Niatkan pembacaan itu untuk almarhum ini. Alhamdulillah telah dipimpin oleh Ustaz Syukur tadi ya. Begitu seterusnya anak-anaknya, di mana bayi berada, terus menerus di maghrib saya nanti bak, kemudian itu saya nanti mak, ya, terus menerus. Maka itu akan sampai Bapak Ibu sekalian. Yang kedua yang harus dilakukan kata Rasul, memberi makan minum. Itu namanya sedekah. Ini yang kita lakukan tadi ya, makan. Nah, itu sedekah untuk almarhum. Diniatkan juga Bapak Ibu sekalian, pahalanya untuk almarhum. Ini 2 inilah yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW, ya, membaca Al-Quran dan kita bersedekah makan dan minum ya. Cara kita ada yang sehari 3 hari ya, ada yang 7 hari ya, ada yang 40. Ini sebenarnya cuman kebiasaan tradisi Bapak Ibu sekalian. Tapi yang pada itu bukan 3 hari, bukan 7 hari, bukan 40 hari, bukan. Bila pada tiap hari. Ini yang Arab itu. Kalau tradisi kita itu 3 hari ketemu udim kah? Dia udim, belum udim situ. Kewajiban kita sebagai anak ini. Nah, udim ke mak misalnya sampai 3 hari udim itu bubaran, tidak. Belum selesai. Ya. Kewajiban kita. Jadi artinya bisa dilakukan di mana tempat anak-anaknya berada, anak cucunya dan menantu. Menantu dengan anak kandung sama ya. Hak dan kewajiban perannya jadi berbuat baik pada almarhum yasinan, ngajak tetangga, tahlilan, ngajak tetangga ya. Dan juga memberi makan dan minum. Ini insya Allah Bapak Ibu sekalian, almarhum akan tertolong atas apa yang dilakukan oleh anak-anak. Karena begini yang ditunggu ahli kubur itu ya, summa lam azairu ahli kubur. Sesungguhnya ketahuilah kamu ahli kubur itu wayaun, mereka hidup. Ya lalu nabiha, mereka tuh keruan anaknya berbuat baik, keruan anaknya tidak berbuat keruan. Ya.
Apabila seorang anak membuat berbaik Bapak Ibu sekalian, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya, akan kontak langsung kepada almarhum. Tapi apabila jauh, jadi Allah Subhanahu wa taala, maka akan terganggulah Bapak Ibu sekalian almarhum itu atas apa yang dilakukan oleh anak. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa bapak kita atau induk kita yang meninggal itu terganggu kalau kita melaksanakan yang tidak baik? Salah satunya kita memimpi. Aku di malam mimpi pak, kata pak ni ngapu kabar di sembahyang, misalnya kan. Ini salah satu Bapak Ibu sekalian. Dia memberikan peringatan, marah, ya, datang. Tapi apabila orang tua kita yang telah meninggal, kita jarang mimpi, Bapak Ibu, sebulan lo mimpi, 2 bulan lo mimpi, 3 bulan lo mimpi. Ini diibaratkan nyo kenyang. Kenyang, ibarat makan tulah kenyang. Kenyang kalau anaknya berbuat baik tadi. Tapi kadang-kadang kita lain, ngapa kau sakit kepala? Aku dalam mimba ageno boleh. Ini kadang-kadang itu kecil itu. Sakit kepala kalau dia lagi bak, ya siapa dah lagi hidup pada do. Yang cita kepala kita apa lagi mati. Jadi artinya Bapak Ibu jangan salah ini apa namanya itu terka gitu. Jadi kalau sakit kepala bukan jadi malu-malu sebab bukan. Ilami bak atau mak bukan. Beli paramet gaduh. Itu baik. Ada pula kadang Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, waktu mandikan mayat, mana air 9? Ya kataku, air video 9 nih. Ada air bungo, ada air kapur. Itu perlu. Jadilah air biasa. Karena itu tidak ada ajaran yang saya temukan Bapak Ibu sekalian, kita memandikan mayat itu harus dengan air 9, tidak. Jadi prinsip mandi ini bersiah. Sama yang aku apa ini diminta oleh rumah sakit Selebar memandikan orang Nasrani. Kemana bangga kata pacak, ya pacak gampang, itu pulau juga. Bismillahirrahmanirrahim dalam hati, ya mandikan. Nah, bersiah, mana sampai lebih boy gitu. Nah, itu serahkan keluarga Allah. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, rugi kita selaku anak cucu apabila orang tua kita meninggal diserahkan kepada orang lain. Jadi kita harus memandikan. Bersih, kemudian terakhir setelah dimandikan diwudukan. Ya. Bagaimana cara kita mewudukan? Ya kita niat karena Allah melalui untuk dia, ya. Awal kita wuduk seperti biasa, baru berangkat. Ini cara-cara kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah kemudian baik disolatkan. Ini kadang-kadang anak banyak saya temui Bapak Ibu sekalian beririan ngaju ke Pak Imam jadi imam. Jangan kalau baca, belum keluar belajar, rugi gitu. Selaku anak cucu ya diimami oleh orang lain ketika bapak itu meninggal. Bapak belajar. Jadi caranya supaya terus teringat dengan kita paling tidak seminggu sekali dia wiridkan, sholat ya. Pertama berarti ya, kedua sholat Nabi, ketiga Allahumma firlahu atau Allahumma firlaha, Allahumma tabina ajrahu atau Allahumma tabina ajraha. Itu berarti ingat. Karena kematian ini akan mendadak. Jadi kita ketika itu pecah. Nah itu ini kadang-kadang berhirian banyak yang nyerah ke jalan. Belajar Bapak Ibu sekalian karena mati ini nidoka urung. Tinggal lagi pagi atau lusa atau seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi perubahan Bapak Ibu sekalian, kita akan meninggalkan dunia ini. Entah cucu yang dulu, entah bini yang dulu. Kalau bini ini kalau ditanya mana, kalau kabar dulu ini tidak aja boleh, tinggi itu lain dulu. Lepas itu dia perubahan Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya kita di dunia ini Bapak Ibu sekalian ya sementara, suami dengan istri belakang-belakang ya. Jangan ada tanci, alhamdulillah. Jangan tidak ada tanci, ya alhamdulillah. Ini kadang kalau cukup rumah ya tidak ada tanci, marah dia. Kalau ada tanci abang sayang, ini tidak ada tanci abang di tendang. Kisah ke
pegang situ. Bisa jauh, jangan. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, di dunia inilah kita sebagai suami dan istri bisa tolong menolong dengan kebaikan. Kalau dia akhir kelak nafsi. Seorang istri tidak bisa menolong sang suami ini lepas nolong bini, apalagi ngarep ke anak-anak. Tidak Bapak Ibu. Nafsi. Yang apa ingin ini semayang dang. Aku ini semayang anakku di pesantren. Didoakan belum keluar. Yang akan menolong diri kita Bapak Ibu sekalian, kita. Jangan sang suami mengharapkan jadi bini, jangan bini mengharapkan lagi apalagi anak-anak itu. Ya, di hidup pacar kita berbagi gitu. Jadi baca-baca lagi itu ya. Berbuat baik. Ya, pertama, ya sholat Bapak Ibu sekalian. Karena dosa sholat Bapak Ibu melebihi daripada dosa zina. Ya. Pernah diceritakan di zaman Nabi Musa alaihissalam datang seorang wanita yang sangat cantik. Mohon maaf, dia melakukan hal yang tidak baik. Ya. Dia nyemulung. Assalamualaikum ya Nabi Allah Musa alaihissalam. Sabar. Betul. Kata Musa itu, duduk sampai duduk ke dalam, nyemulung lagi. Ngapa kami nyemulung tuh? Kata Nabi Musa. Aku di maluan ngici ke Nabi Musa. Kici aja dia yang apa lakukan dan diceritakan Bapak Ibu sekalian, rupanya seorang wanita telah melaksanakan perbuatan zina. Lalu oleh Nabi Musa alaihissalam, kisit kamu jadi gumani, keluarkan Allah murkai gumani karena kamu berbuat demikian. Kisit tidak tadi sambil nyemulung, padahal seorang wanita tadi Bapak Ibu sekalian, ya, mengharapkan bantuan bimbingan pertolongan dari Nabi Musa agar dosanya bisa diampuni, ya, melalui Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisit berbaik tadi kan. Pada keluar balia kisit, datanglah malaikat Jibril. Hai Musa, aku diperintahkan Subhanahu wa taala ngapo kamu kisit tidak tadi. Ya ngapo di doa belanja buat zina. Dosa zina yang dilakukan itu ya Musa belum seberapa. Lalu yang besar itu yang mana? Yang besar itu apabila umatmu meninggalkan sholat Musa, itu yang paling besar. Kata Jibril ya, atas penyampaian Allah lalu Jibril kepada Musa. Artinya Bapak Ibu sekalian, rupanya orang yang meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya ya daripada orang itu berbuat zina. Gitu. Kalau jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadul lazim bainana wa bainahu musalla faman taraka faqad kafar. Janji yang terikat aku dengan umatku kata Rasul adalah sholat. Faman taraka faqad kafar. Apabila dia meninggalkan sholat maka menghendaki untuk dipanggil kafir. Itu kata Rasul. Ya kalau kita panggil seperti pir, sudah kemudian tidak kena gitu. Bapak sekalian jemaah dan tasliya rahimakumullah, karena sholat ini hal yang pertama dihisab di yaumil akhir. Awaluma yu'asibul makiyah ma'asalah fa in salu aksaru sayru amali fa in fasara sayru amali. Amal yang pertama dihisab ditanya kelo, bukan nanya ke bapak bidang sawit, sawah limbah berapa, tanci banyak berapa, tidak. Jadi tanya oleh Allah Subhanahu wa taala salat kita. Kalau salat kita baik, maka amal yang lain baik. Kalau salat kita rusak, maka amal yang lain pun rusak ya. Bapak Ibu sekalian, jamaah tasya dan tasya rahimakumullah, kadang-kadang dalam melaksanakan salat Bapak Ibu bermacam-macam ya kita temui. Ada mohon maaf waktu angkat tangan Allah Akbar. Ada pula Allah. Sah benar, sah kalau ada Allah, sah. Yang sempurna itu waktu mengangkat tangan dan pinggang di telinga. Ini yang sempurna. Udin itu
dipikat di atas pusat, tangan belah kidau, pergelangan tangan kidau dipegang tangan kanan. Ada pula yang mempikat tangan udah takbir Allahu Akbar, nah ke belakang ke kanan sambil ingin HP kalau lengit. Oh. Salah itu sah, tapi tidak sempurna. Ya, sempurna itu di atas pusat, tangan sebelah kiri dipegang tangan kanan itu. Bermacam-macam, banyak jemu, banyak belum dicampur. Begitu juga waktu tasawuf, Bapak Ibu sekalian. Yang benar tasawuf itu waktu tunjuk kita waktu sebut illallah sini, lurus dengan pala kuat. Ini. Al-Bano kalau sini sah, ya boleh ya. Jangan kawan, ya baca pulau kawan. Tapi masih ke sini. Ada banyak kalau pada kami ini asyhadu an la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pulau lagi. Goy-goy yang hidau kanan. Lu boleh pedih itu. Ya tak oleh kau di rumah. Itu ada tuntunannya. Pernah Bapak Ibu sekalian saya menemui waktu melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian atas rezeki jadi Allah. Aku udah 2 kali haji. Pertama 2011 diberangkatkan Bapak Timurman. Kemudian yang kedua 2015 diberangkatkan Pak Gubernur Junaidi Hamzah. Kami 12 orang seprovinsi, satu Bujat Seluma sebagai tim manasik haji provinsi berangkat pulau. Tapi yang wajib sekali, yang lain itu sunat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat itu aku nemui jemu Tasomalia tinggi, pokoknya lebih tinggi dengan Ustaz Syukur ini. Jadi waktu tasawuf asyhadu an la ilaha illallah, beli kali ini boleh kan? Aku tidak belah kanan tuh. Jadi kalau bahasa kita dah, aku tunjuk di ligat. Ini kita boleh, maka di ligat nih menunjukkan Tuhan itu ada di mana-mana. Ya. Oleh itu kataku. Jadi masuk jangan banyak kulakan. Tahu. Karena kita ini apa yang dilakukan sebelah kiri dan sebelah kanan kita keluar. Hinaan itu tahu. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian itu yang sempurna. Tergantung kebiasaan. Ada yang dekat ke sini sah, ya. Bermacam-macam. Ya. Yang penting dah sembahyang. Yang bingung kita dia belum nak nganggu. Kalau ada sana kita lah masuk ke masjid, jangan lagi di open, jangan lagi. Tak lo manu di sembahyang gila. Dan sembahyang ini sambil tentang lah situ. Yang penting dia sembahyang masuk ke masjid. Yang jadi ini kita yang belum mengamu, yang belum masuk ke masjid, ini perlu kita tahu. Waktu sembahyang subuh, aku ni baca 2 kunut. Ya, ini apa? Karena doa kunut waktu sholat subuh itu hukumnya sunnah. Ya, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Ya, dan akan lebih baik kalau dilakukan. Belum baik ini dan seterusnya ya. Nah penggantinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak hafal doa kunut waktu sholat subuh, ya kita cukup baca Rabbana